yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat seseorang hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana melimpahkan rahmat segala-galanya kepada kita semua, sehingga kita pada malam ini masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada malam ini masih diberikan kesempatan untuk hadir berbuat jasa dalam rangka rutinitas setiap malam Senin, yaitu istighosah bersama, beristighfar bersama, bersyukur bersama, dengan harapan kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita tercurahkan ya Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua senantiasa dalam sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat yang Mari kita awali acara istighosah pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan juga mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, khususnya berobat, dan juga mudah-mudahan kita semua oleh Allah dapat didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, malapetaka, bencana dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa dunyati salihah wa la yaqulu sallallahu alaihi
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الرحيم البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka
illallah ya rafi'a ya mani' ya hafizu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'a ya mani' ya hafizu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'a ya mani' ya hafizu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'a ya mani' ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim la ilaha illallah ya rafi'u ya mani ya habibu ya hakim ya alimul arqam ya
Raqibu ya Shahidu ya Haq ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir 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 ya Ghani ya Mughni ya Kafi 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 ya Kafi nikmatan dunya wal akhirah 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 ya Kafi dunya wal akhirah ya Kafi nikmatan dunya wal akhirah ya dunya wa 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 Wadudia 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 iya wadudia 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 wadudia
ويا لئيم السوق ويا عظيما ويا مقيما حسنا ويا مبتدئا عن قبل صوتها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رحمة سمعت سورة القديم ملأ الدنيا ولو عذاب النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بالمعاد وعدد وعد وزينة المعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بالمعاد وعدد وعد وزينة المعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالمعاد وعدد وعد وزينة المعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالمعاد وعدد وعد وزينة المعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وزينة المعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالمعاد وعدد وعد وزينة المعاد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالمعاد وعدد وعد وزينة المعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وآله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا إلهي عند كل قربة عند كل دعوة ومعادي عند كل شدة ويا رجاء عند الله وحيدته يا إلهي عند كل قربة ومرجيه عند كل دعوة ومعادي عند كل شدة ويا رجاء عند الله وحيدته يا إلهي عند كل قربة ومرجيه عند كل دعوة ومعادي عند كل شدة ويا رجاء عند
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده ولا حفظهما وهو العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah pembacaan istighosah. Mudah-mudahan dengan apa yang telah bacakan tadi bisa melafalkan, mudah-mudahan menghantarkan hati sehingga hati kita selalu berpikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka, kalau seandainya ada yang bertanya kepada engkau, ya ibadi, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya aku dekat, kata Allah. Jadi apabila ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakanlah bahwa aku dekat.
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Kalau sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keinginan kita, insyaallah Allah akan kabulkan apa yang dimohonkan hamba-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang yang selalu taqarruban ilallah. Imam Syafi'i berkata, ibadah yang paling agung, mudah itu adalah ibadah yang hatinya selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah, insyaallah hati kita akan menjadi tentram. Mari kita lanjutkan kajian kitab Uqudul Hijaz. Uqudul Hijaz itu fikih rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17, halaman 17. Punya saya halaman 17. Di bawahnya qala sallallahu alaihi wasallam, inni la ghayyurun wa ma min amri la yughayyiru Allah ta'ala la yughayyiru illa man usil qalb. Itu tulisannya, itu kan mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin jemaah masjid Miftahul Jannah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Nasaihud Diniyah ini adalah suatu pesan dari Imam Nawawi Al-Bantani, khususkan untuk kunci ketentraman dalam berumah tangga atau fikih rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ulangi ya. Ini bahwasanya aku la ghayyurun, sangat pencemburu. Wa ma min amri, dan tidaklah min amri dari urusanku, la yughayyiru, yang tidak memiliki kecemburuan, illa man usul qalbi, kecuali hatinya terbalik. Rasulullah bersabda bahwasanya Rasulullah itu sangat pencemburu. Dan bagi orang yang tidak memiliki kecemburuan, orang tersebut adalah termasuk orang yang terbalik hatinya. Wattariqul mudi, jalan atau cara wattariqul mudi, cara al-mudi
supaya dapat mencegah adil hiroti daripada kecemburuan, Allah yadkhulah alaiha, bahwasanya jangan memasukkan seorang laki-laki alaiha, Allah yadkhullah, jangan memasukkan alaiha, ke rumah perempuan, ar-rajul, seorang laki-laki. Jadi cara untuk mencegah supaya tidak terjadi atau tidak menyebabkan cemburu, yang pertama itu jangan memasukkan alaiha, ke rumah perempuan, ar-rijalu, seorang laki-laki. Wahiyah, karena perempuan itu wahiyah, dan juga cara watori, sebagai cara yang pertama jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah perempuan, maksudnya laki-laki lain ya, bukan suami. Terus wahiyah la tukhriju ilal aswaq, dan perempuan wahiyah dan perempuan la tukhriju, jangan membiarkan pergi ilal aswaq, ke pasar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yughor, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yughor, pencemburu. Wa innal mu'minu yughor, dan orang mukmin itu juga harus pencemburu. Allah subhanahu wa ta'ala itu pencemburu, dan orang mukmin itu ya harus cemburu. Wa ghairatullah, dan kecemburuan Allah ayatil mu'minah ma haramallahu alaihi, kecemburuan Allah itu terhadap seorang mukmin, yaitu orang mukmin itu melakukan sesuatu yang haram. Ini adalah wujud kecemburuan Allah, itu wujud daripada bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada hambanya. Jadi cemburu itu dasar daripada kecintaan. Kalau tidak memiliki kecemburuan, berarti tidak memiliki kecintaan. Nah, ini dalam kitab Intelligence ini dijelaskan mulai dari hadisnya Rasulullah, dan juga Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya Allah itu pencemburu. Apa yang dicemburui Allah? Seorang mukmin yang melakukan suatu yang dilarang oleh Allah. Itu cemburunya Allah terhadap hambanya. Itu diriwayatkan oleh rawahul Imam Ahmad was-Syekhon, diriwayatkan oleh Imam Ahmad was-Syekhon. Syekhon itu yaitu Imam Bukhari dan Muslim, itu Syekhon. Dan juga Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Abi Hurairah juga meriwayatkan. Wakana, dan ada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan mendapatkan memberikan ridho Allah subhanahu anhu terhadap Sayyidina Ali. Yaqulu, berkata Sayyidina Ali,
ala tastahyuna ala tastahyuna al tawawuna ala yastahyuna, apakah kalian tidak malu ala tawawuna bitarki ahadukum, menjadikan salah satu dari kalian imro'atuhu, perempuannya rujuk keluar. Apakah engkau tidak malu? Apakah engkau tidak cemburu? Ala tawuruna bitarki ahadukum, meninggalkan di antara kamu sekalian imro'atuhu, terhadap perempuannya, tahrujuh bainar rijali, keluar di antaranya seorang laki-laki, yang mana tanzur, perempuan tersebut melihat ilaihim, terhadap laki-laki tersebut. Rijal itu jamak ya. Jadi laki-laki, bukan satu orang laki-laki. Berarti laki-laki berkerumun. Apakah engkau tidak malu? Apakah engkau tidak cemburu? Menjadikan kamu sekalian, atau menjadikan perempuan kamu sekalian, atau membiarkan perempuan kamu keluar berjalan di antara laki-laki, yang mana perempuan tersebut melihat ilaihim, terhadap laki-laki tersebut, wa yanzuruna, dan laki-laki tersebut juga melihat ilaiha, terhadap perempuan tersebut. Hanya saling melihat. Wa qala Ali, dan juga kemudian Ali berkata radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama, Sayyidina Ali itu mengatakan, apakah engkau tidak malu? Apakah engkau tidak malu kalau membiarkan perempuan kamu itu keluar, entah itu istrinya atau anak perempuannya, keluar di antara laki-laki, yang mana perempuan tersebut dapat melihat pada laki-laki tersebut, dan juga wa yanzuruna ilaiha, dan laki-laki tersebut melihat terhadap perempuan itu. Terus kemudian ini pesan berikutnya dari juga Sayyidina Ali, wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqulu, wa kana, dan adanya Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yaqulu, wa qala Ali radhiyallahu anhu la taksirul ghirati. Di sini la taksirul ghirati, tapi jangan terlalu cemburu ala ahlika, terhadap keluargamu. Fatarau bisu, karena kalau kebangetan tercemburu, nanti timbulnya itu fatarau bisu, akan terlihat selalu buruk. Jadi kalau seandainya begini nih maksudnya, kita diharuskan untuk cemburu ya, terhadap anak perempuan kita, kalau seandainya tanpa pantauan kita di luar sana, apalagi anak perempuan kita itu
sudah menginjak dewasa, sehingga di situ misalnya seperti contoh kan digodain sama laki-laki. Nah kalau itu dibiarkan, makanya Sayyidina Ali itu, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak cemburu dengan kejadian hal itu? Membiarkan perempuan dilihat oleh laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Nah, terus di sini, tapi jangan terlalu cemburu. Maksudnya begini, kalau seandainya terlalu cemburu, wah nanti mah ngawasin perempuan terus, anaknya diawasin terus, mau ke kamar mandi aja diikutin. Ya. Kalau seandainya ya kita terlalu cemburu, takut kenapa-napa, mau masak aja diikutin, takut digigit nyamuk, takutnya itu dapat apa istilahnya, wahia fatahu bisu, jadi pandangannya itu jadinya buruk terus gitu, buruk terus. Kalau itu terlalu cemburu. Jadi cemburu itu artinya ada batasannya. Kalau memang di situ melanggar syariat, dalam artian kalau perempuan ketemu dengan yang bukan muhrimnya, ini yang dimaksud ini perempuan dewasa, yang mulai dari anak kita yang sudah mulai dewasa, ya termasuk terhadap istri kita, yaitu perlu dicemburuin kalau seandainya keluar rumah terus misalnya ada digoda atau ini orang lain yang bukan muhrimnya, kita harus memiliki ya sifat cemburu itu. Karena kalau orang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan nanti divonis sebagai jejus ya. Jejus itu laki-laki, wah bodoh amat ya. Jadi tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya, termasuk anak dan istrinya. Udah biarin aja. Jadi intinya itu membiarkan, karena di situ di dalam Al-Quran itu kan begini, bu anfusakum wa ahlikum nar. Bu anfusakum, jagalah dirimu, bu anfusakum wa ahlikum, dan juga keluargamu, nar, dari api neraka. Jadi harus cemburu dalam pelanggaran bermaksiat kepada Allah. Jadi artinya itu berkaitan. Kan di atas itu Rasulullah bersabda bahwasanya Allah itu bercemburu terhadap orang mukmin tersebut yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, di sini ada penjelasan sedikit lagi. Faqauluhu bitati bimana ya ja'alu. Nah, tadi yang artinya bitati itu artinya menjadikan. Bitarki ahadukum, meninggalkan ahadukum, salah seorang imrotahu, perempuannya. Itu kalau arti dasarnya itu kan yatruku kan meninggalkan. Ini mengandung arti yaj'aluh, jadi menjadikan. Wa qawluhu imrotahu maf'ulun awal
menjadi maf'ul yang pertama, wa jumlatu qawluhu takhridu maf'ul tsani. Dan takhridu menjadi maf'ul yang kedua. Wa qala alaihi salam, inna minal ghirati, bahwasanya dari kecemburuan itu ma yuhibbullah, ada yang dicintai Allah, wa minha, dan sebagian ma yabghuduhullah, yang dibenci oleh Allah. Jadi cemburu itu ada yang disenangi Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Wa minha may yabghudullah, yang dibenci oleh Allah itu wa minal hiyala ma yuhibbullah, wa minal hiyala'i ma yuhibbullah, wa minal hiyala, dan daripada congkak ma suatu yuhibbullah. Jadi kecemburuan itu ada yang dicintai Allah dan ada yang dibenci Allah. Wa minal hiyala, dan congkak juga ma yuhibbullah, ada yang dicintai oleh Allah. Wa minha ma yabghuduhu, ada yang dibenci Allah. Jadi sombong, sifat sombong, congkak itu ada yang dicintai Allah, ada yang dibenci oleh Allah. Sama dengan cemburu, cemburu juga ada yang dibenci Allah, ada yang disukai Allah. Terus mana yang dibenci oleh Allah, mana yang disukai oleh Allah? Wa minha ma yabghuduhu, fa ammal ghiratu, dan adapun ghiratu, cemburu allati yuhibbullah, yang mana cemburu tersebut dicintai oleh Allah, fal ghiratu fil ribati, cemburu terhadap sesuatu kecurigaan, yang mana curigaan itu terbukti. Misalnya nih kan, istri cemburu terhadap suami karena suaminya itu berselingkuh. Otomatis kalau berselingkuh ini kan bukan berselingkuh itu, kalau memang ini kalau buat laki-laki ya, ada yang sah, ada yang gak sah. Yang sah itu ya pernikahan. Nah, ini yang dimaksud di sini ribah ini bahwasanya selingkuh terhadap perempuan lain yang tidak dinikahi terlebih dahulu. Jadi perempuan ini cemburu karena tahu bahwa laki-lakinya itu selingkuh dengan perempuan, ya, dengan perempuan lain. Maksudnya bukan menikahi, ya, bukan menikahi. Ini yang dimaksud di sini itu dia melihat secara pasti, tapi bukan menduga-duga, bukan ibaratnya ini yang pasti, dugaan yang pasti. Ribah ini dugaan yang pasti, berarti sudah ada bukti, sudah bisa dipastikan bahwa laki-laki itu bermaksiat, intinya seperti itulah. Jadi cemburu seperti itu yang dicintai oleh Allah. Terus adapun cemburu yang dibenci oleh Allah, fal ghiratu fi ghairi ribatin, cemburu tapi ghairi ribatin, tidak ada bukti, atau cemburu buta kalau ibarat bahasanya dia cemburu buta. Jadi cemburu gak ada dasar, gak ada bukti. Itu cemburu yang dibenci oleh Allah. Terus lagi waliyah dia congkak, alladhi, yang mana congkak tersebut muhibbullah, dicintai oleh Allah. Jadi sombong itu ada yang dicintai oleh Allah. Sombong seperti apa yang dicintai oleh Allah?
ihtiyarul rajul, sombongnya seorang laki-laki binafsihi terhadap diri sendiri indal qatli, ketika berperang. Misalnya begini, ya, lagi berperang lawan musuh, ya, orang-orang zalim, yang jelas orang-orang kafir. Begini, wah udah cuma gampang urusan saya itu. Jadi sombong seperti itu. Ini dicintai oleh Allah kalau dalam peperangan. Jadi ibaratnya kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa ya. Berperang itu apa? Nggak punya silat, nggak punya ini teknik tembak. Cuman dia bangga apa? pede terhadap apa? Diri kita. Ya udah nggak apa-apa. Itu mah urusan saya. Biar saya ntar yang hadapin. Nah, ini sombong terhadap musuh yang dicintai oleh Allah. Jadi sombong tapi dicintai oleh Allah. Wa inda sukmihi, dan juga sombong ketika berperang melawan musuh. Apa? Bertempur melawan musuh. Kalau tadi saat berperang. Kalau ini ya perorangan, ada musuh, perorangan musuh apa? Sukmihi itu ketemu musuh. Nah, kita berdua sama ini yang satunya ini. Udah biar saya aja yang hadapin gitu. Jadi sama, kalau ini saat berperang rapi-rapi, kalau ini ketemu musuh, tapi ya apa, berperangnya bukan sesama muslim. Ini yang dimaksud di sini ya. Yang dimaksud di sini bukan berperang atau berantem sesama muslim. Ini ngelawan musuh muslim. Jadi ini sombong yang dicintai. Nah, terus wal ihtiyarul ladzi yabghiduhu, dan sombong alladzi, yang mana sombong tersebut yabghiduhu Allah, dibenci oleh Allah, al ihtiyaru bil batil, sombong terhadap kebatilan. Jadi sombong terhadap kebatilan itu begini, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bangga. Nah ini yang diharapkan, yang dibenci oleh Allah. Yang misalnya begini, wah urusan itu biar saya yang tolong gitu, yang nyuri. Kalau nyuri itu mah gampang gitu. Kalau urusan masalah nyuri ini, kalau saya sudah punya ininya udah gampang. Ini yang dibenci oleh Allah. Fil batil. Jadi sombong terhadap kebatilan. Maksudnya berbuat batil, sombong. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah. Wa amma zamanana wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sedikit mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menjaga keluarga kita, termasuk istri dan anak kita, dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu